Saudara, Anda masih bersama kami dalam Kompas Siang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Dalam eksepsinya, Hasto menguraikan bagaimana operasi politik hingga dirinya duduk di kursi terdakwa. Hasto mengaku menerima berbagai intimidasi sejak Agustus 2023 hingga masa pemilu 2024. Puncak intimidasi menurut Hasto terjadi saat PDIP memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasto menyebut keputusan itu membuat kasus Harun Masiku dikaitkan dengan dirinya dan PDIP. Hasto juga mengaku berbagai tekanan terjadi pada proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kasus ini. Menurut Hasto, ada utusan yang disebut-sebut pejabat negara meminta dirinya mundur dari Sekjen PDIP serta tak boleh memecat Jokowi atau dirinya akan menjadi tersangka. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat. Terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Saudara, unjuk rasa mewarnai pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di gedung DPR Kamis sore. Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tidak berprasangka buruk sebelum membaca undang-undang yang baru disahkan. Unjuk rasa menentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah Kamis sore. Di Bandung, Jawa Barat, aksi massa yang tergabung dari beberapa universitas ini mulai memanas ketika mereka mulai melempari gedung DPRD Jawa Barat dengan batu dan bom molotov. Beberapa pendemo mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Kawat berduri yang telah dipasang di pagar depan dipotong dengan menggunakan alat pemotong besi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi mahasiswa menolak pengesahan RUU TNI berlangsung ricuh. Peserta aksi yang mau memasuki gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dihalau petugas kepolisian. Peserta aksi yang berada di dalam halaman gedung DPRD akhirnya keluar setelah terus didesak petugas kepolisian. Aksi saling dorong juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya, tetapi dihadang polisi. Setelah bisa diredam, mahasiswa akhirnya bertemu Ketua DPRD. Massa mendesak Ketua DPRD untuk menandatangani tuntutan, tetapi ditolak Ketua DPRD. Tentunya setiap masyarakat punya pendapat sendiri tuh, berkaitan dengan hal itu. Tapi ini kan lebih kepada kewenangan pusat yang sudah melakukan persetujuan terhadap RUU TNI ini. Koordinator aksi mengatakan, mahasiswa Tasikmalaya sepakat menolak RUU TNI yang disahkan oleh DPR RI karena pembahasan RUU TNI dinilai cacat konstitusional. Sebenarnya tuntutan mengenai penolakan pengesahan Undang-Undang TNI cukup di situ. Kami mahasiswa Tasikmalaya tegas bahwasanya Undang-Undang TNI harus cabut. Sebelumnya DPR resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri sejumlah menteri Kamis siang. Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal aksi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI. Puan meminta masyarakat tidak berprasangka buruk sebelum membaca keseluruhan revisi undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, Puan juga menegaskan prajurit TNI yang duduk di jabatan sipil dan tidak termasuk dalam 14 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan harus mengundurkan diri.
Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Tidak hanya Puan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga merespon soal pelarangan prajurit TNI berbisnis yang tertuang dalam revisi Undang-Undang TNI. Panglima menyampaikan anggotanya masih ada yang mencari penghasilan lain dengan menjadi pengemudi ojek hingga penjual es. Panglima menilai kerja sampingan anggotanya itu bukan merupakan berbisnis. Jangan dibilang koperasi, anggota saya masih ada yang ngojek kok, masih ada yang masih ada yang jualan es, saya itu marinir yang ada di Batam gitu. Jadi ada yang jualan makanan untuk prajurit di satuannya. Apa itu disebut bisnis? Usai pengesahan, sejumlah pihak berencana melakukan judicial review Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah proses pengesahannya sudah sesuai konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komite Keselamatan Jurnalis bersama pemimpin redaksi Tempo mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan peristiwa teror kepala babi yang ditujukan kepada salah satu jurnalis Tempo. Kejadian ini diduga telah dirancang secara sistematis dan struktural. Koordinator KKJ Erik Tanjung menyatakan pihaknya menduga kuat teror kepala babi tanpa telinga adalah bentuk ancaman pembunuhan yang harus ditanggapi serius oleh polisi. KKJ bersama perwakilan Tempo membawa alat bukti berupa CCTV hingga dugaan teror berupa telepon dari nomor luar negeri. Erik melapor dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dan KUHP soal pasal pembunuhan. Paket berisi kepala babi dikirim ke kantor Tempo pada 19 Maret lalu. Nggak ada ya? Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu. Dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar Saudara, toko kue kering diserbu warga saat jelang Hari Raya Idul Fitri. Usai jeda, kami akan ajak Anda belanja ke toko kue yang berada di kawasan Bojong Koneng, Kota Bandung.